salah satu karya dari beliau, yang mana di awal kitab ini ada pembukaan atau mukadimah dari cucu beliau, yaitu dari Muhammad Isum kalau tidak salah. Beliau mengatakan dalam awal kitab, dalam mukadimah, walladzi fa asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sesungguhnya sebenar-benarnya hadis atau ucapan adalah kitabullah atau Al-Quran. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebelum-sebelumnya perkara adalah perkara baru yang tidak berdasar agama. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Segala bid'ah adalah penyimpangan, dan setiap penyimpangan adalah bermuara pada neraka. Wa ba'du, fahadha kitabun jalilun yahtawi ala maqasida mufidatin wa mabahitha adidatin tanfa'ul muslimin al-muhtajina ila tahqiqil aqaid ad-diniyah wa ila al-ijtima'i bil firqatin najiyah alladzina hum ahlus sunnati wal jamaah. Risalah ini adalah merupakan karya besar yang memuat beberapa doktrin ajaran agama yang sangat berbeda, juga beberapa pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim dalam rangka mengokohkan akidah agamanya, agar mereka masuk dalam bingkai firqah najiyah, golongan yang selamat, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tujuan dikarangnya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita benar-benar ada di firqah an-najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Radda fihi mu'allifuhu ala dhalalatil mubtadi'in al-kadhibin wa suraha fihi syubhatil mulhidin ad-dhalin. Dalam kitab ini penulis melakukan counter terhadap para ahli dhalalah atau para pembuat bid'ah yang merupakan sumber dari segala sumber kebohongan. Jadi sangat salah kalau sumber bid'ah itu ditujukan kepada orang NU, karena ternyata Jamiah Nahdlatul Ulama ini dibentuk oleh para muassis. Salah satu tujuannya adalah mengkonter, memerangi orang-orang yang melakukan bid'ah, justru orang-orang yang melakukan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Bahwa idzan hujjatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun fihi lil muslimina izzatun wa karamah walahum fihi najatun wa salamah in haqqaqa fihi mu'allifuhul aqaidal sahihah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Dari itulah kitab ini merupakan hujjah, dalil atau argumentasi serta penjelasan yang sangat mendasar bagi kemuliaan kaum muslimin untuk kemudian dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan mereka. Dengan ini pula penulis melakukan indoktrinasi melalui beberapa akidah yang benar ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul muslimin al-yauma asyaddu hajatan ila dzalik wa qad ihtalata fihim al-fadha'il bil aradil wal tabasa alaihimul haqqu bil batil wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin mimman yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saat ini, kata beliau, kaum muslimin sangat membutuhkan doktrin-doktrin ajaran yang benar, karena sungguh telah terjadi pencampur adukan ajaran di kalangan orang-orang yang mulia. Siapa orang yang mulia ini? Para pemegang otoritas keagamaan,
kewenangan keagamaan, dengan orang-orang awam yang merendahkan martabat keagamaan, hingga tampak terjadi pembiasan, kesamaran antara yang hak dan yang batil. Susah untuk dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang yang bodoh mulai berani maju berfatwa, padahal wawasan dan pemahaman mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW kurang baik. Maka dari itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini hadir melalui fatwa-fatwanya para muassis, dikumpulkan dalam satu organisasi yang kegiatannya tidak lain selalu ngaji dan mengaji dalam rangka mendidik kita supaya menjadi orang yang pintar, tidak selalu menjadi orang yang awam. Awam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bodoh gitu. Kenapa? Karena supaya kita ketika berfatwa, ketika mengatakan sesuatu, menjalankan agama, tidak ngawur, ada dasarnya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan kitab ini sangat penting untuk dikaji karena apa? Tadi dibahasakan bahwasannya zaman sekarang, zaman akhir, banyak orang yang tidak mempunyai pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Banyak orang-orang yang tidak paham tentang ajaran dari para kiai, para ulama yang ditulis dalam kitab-kitabnya, tetapi mereka berani berfatwa tentang agama, sehingga yang pada akhirnya fatwanya itu akan mudilun, sesat dan menyesatkan. Faja'al kitabu bil idahi wat tadaqi ba'idan anit talbis wa tazwid liyabta'idu an mawaqi'il jahli wad dhalal wa yakunu muwaffiqina fil aqwali wal af'al. Al-Quran telah datang untuk memberi penjelasan segala permasalahan, serta Al-Quran ini memberikan jawaban-jawaban secara detail dan terhindar dari segala pencampur adukan dan penyimpangan. Dengan demikian sangatlah memungkinkan dan seharusnya kaum muslimin dapat terselamatkan dari kebodohan dan kesesatan, hingga selaras dalam perkataan dan perbuatan. Kalau toh belajarnya kita terhadap ajaran Al-Quran dan hadis ini benar. Kalau toh kita belajar Al-Quran dan hadis ini mempunyai sanad yang jelas, sudah barang pasti akan terhindar dari pencampur adukan dan penyimpangan, alias akan ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Wa kaifala wa qad kana mualliful alamatu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala min akabir ulama Indonesia wa min muassisi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama wa hiya jam'iyyatun ma'rufatun bi quwwah tamassukihim bi sunnati khatamin nabiyyin wa siddati i'timadihim ala hittati aslafihim sholihin. Bagaimana tidak, penulis kitab ini Hadratus Syekh Al-Alama Muhammad Hasyim Asy'ari adalah salah seorang ulama terkemuka Indonesia dan termasuk pencetus berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah dengan konsisten memegangi sunnata khotamin nabiyyin, menjaga dan membentengi thariqah atau jalan hidup yang telah dibangun oleh salafus sholih. Fajazallahu ta'ala mu'allifuhu khairan katsira wa ghafara lahu wa li usulihi wa quraihi innahu kana ghafara wa nafa bihi wa bi umumil muslimin wa jala amalahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jelas, jadi kitab ini tujuan utamanya kenapa dibuat atau dikarang oleh beliau, untuk supaya kita sebagai orang muslim memasuki firqah najiyah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jangan hanya sekedar mengaku kita ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kita tidak punya dasar keilmuan tentang tanda-tanda atau alamat
golongan atau firqah najiyah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa. Karena semuanya butuh fondasi atau dasar. Dasarnya yaitu keilmuan. Sehingga keilmuan tentang Ahlussunnah wal Jamaah apabila sudah kita pahami, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan tersebut. Atau setidaknya kita berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama, kemudian kita ikuti para ulama yang ada di dalamnya, insya Allah kita akan ada di barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini salah satu golongan yang disebutkan oleh Rasulullah yang satu-satunya, kata Rasulullah, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya akan masuk neraka semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan selalu mengikuti kegiatan yang ada di NU, khususnya di Lailatul Ijtima, Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebenar-benarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasal 1 di sini dijelaskan tentang sunnah wal bid'ah. Jangan sampai kita mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita tidak tahu apa pengertian sunnah, apa pengertian jamaah. Jangan sampai kita selalu mengatakan bid'ah, tapi kita tidak tahu apa pengertian dari bid'ah. Maka di sini beliau mengajarkan kepada kita melalui kitabnya. Apa itu sunnah? Bidomi wa tasdid. Sunnah itu sinnya didomahkan, nunnya diberikan tasdid. Kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi, seperti halnya Abul Baqai di dalam kitab kuliahnya mengatakan secara lugat, pengertian secara bahasa, as-sunnah itu adalah at-thariqah, jalan hidup. Jadi sunnah itu artinya jalan hidup. Kita sering mendengar sunnatullah, berarti jalannya Allah, atau kebiasaan, atau metode gitu, bisa lah dikatakan seperti itu. Tapi yang lebih tepat jalan hidup. Walau ghairu mardiyah, menurut bahasa sunnah itu jalan hidup, walaupun jalan hidupnya salah, yang tidak diridhoi oleh Allah, itu masih dikatakan sunnah. Ini orang jalan hidupnya nggak mau ibadah, selalu melanggar aturan agama, itu masih sunnah. Sunnahnya orang-orang yang tidak baik, jalan hidupnya orang-orang yang tidak baik. Kalau pengertian secara bahasa umum, seperti halnya puasa misalnya. Apa pengertian saum? Al-imsak, menahan. Menurut bahasa itu al-imsak, menahan. Setiap perkara yang kita tahan itu saum namanya menurut bahasa. Kita nahan ngantuk ketika ada acara seperti ini, itu namanya saum. Kita nahan lapar karena belum makan dari rumah datang ke sini, itu namanya saum. Kita nahan untuk tidak pulang terlebih dahulu sebelum acara selesai, itu namanya saum. Setiap nahan itu namanya saum kalau menurut bahasa. Beda lagi dengan pengertian syara. Apa saum menurut hukum syara? Al-imsaku anil muftir, kan? Menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, kemudian apa pengertian sunnah menurut syara? Wa syar'an ismun litoriqatil mardiyatil maslukati fiddini salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman ulima fiddin ka sahabat radhiyallahu anhum liqauli sallallahu alaihi wasallam. Menurut syara, sunnah itu adalah ismun, satu nama untuk jalan hidup mardiyah yang diridhoi oleh Allah. Al-maslukati fiddin, yang dianut di dalam agama. Jadi jalan hidup untuk menuju agama yang diridhoi oleh Allah, itu namanya sunnah. Jalan hidup untuk meniti jalan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salakah Rasulullah,
yang telah diikuti dan dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu jadi jalan hidup menuju agama yang diridhoi Allah supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, yang telah dijalankan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au ghairuhu, atau selain Rasul. Siapa selain Rasul yang punya otoritas untuk kita ikuti jalannya? Yaitu sahabat, betul. Karena Rasulullah pernah mengatakan para sahabat itu jalannya sama dengan jalanku. Maka ketika kita mengikuti mereka, kita akan mendapatkan petunjuk dari mereka. Artinya apa? Kalau Rasulullah belum pernah melakukan A, tapi sahabat pernah melakukan hal tersebut, maka bisa kita ikuti dan bisa kita jalankan. Dan insya Allah kalau ada contohnya dari sahabat, pekerjaan tersebut baik menurut agama. Wa urban ma wadaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan wa sunniya mansubun ila sunnati hunifat ta'ulin nisbat. Secara uruf, secara umum, secara kebiasaan adat, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dibiasakan, dikonsistensikan oleh seseorang yang diikuti di daerahnya, baik dia nabi maupun wali. Itu namanya sunnah ya. Misalnya sunnah Kanjeng Sunan Kalijaga, artinya kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan dan dikonsistensikan oleh beliau sehingga diikuti oleh pengikutnya. Atau yang biasa kita kenal misalnya sekarang ada Thariqah Naksabandiyah, Thariqah Qadiriyah, Thariqah apalagi? Tijaniyah, Thariqah Sadiliyah. Nah, Thariqah itu sunnahnya Qadiriyah, sunnahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kebiasaannya, jalan hidupnya. Thariqah Sadiliyah, kebiasaan atau jalannya Imam Asyadili dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Amil Salimun punya kebiasaan kemudian oleh murid-muridnya dijadikan satu pondasi dasar untuk meniti jalan menuju Allah, nanti akan ada Thariqah Salimuniyah, berarti kan gitu. Ya, Thariqah Salimuniyah, kayak Thariqah Sadiliyah dan lain sebagainya. Sunnah aja. Kemudian kita sering mendengar Sunni Syiah gitu. Sunni itu ujungnya Y sebenarnya, jadi dibacanya Sunni gitu. Sunniyun, Sunni, bukan Sunni, Sunni. Itu dari kata sunat juga, cuman ditambah ia nisbat. Jadi Sunniyun, orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya. Sunniyun. Kalau dalam kitab Alfiah kan setiap ada kalimat yang ada tak marbutohnya, ketika mau digabung dengan ia nisbat, taknya dibuang. Ya. Kami selalu mimah tawa, wami selalu mimah tawah dip hu tak nisin au madda tahu latas pita. Jadi kalau ada tak, misalnya sunnatun mau masuk ia nisbat, jadi dibuang taknya, sunniyun jadi. Atau misalnya makatun, orang Mekah, berarti makiyun, taknya dibuang. Kalau orang Cikarang berarti Cikarangiyun gitu. Cikarangiyun. Jadi kesimpulannya sunnah itu adalah thariqah atau jalan atau kebiasaan yang dijalankan oleh para nabi, yang dijalankan oleh para wali, oleh para ulama, para sahabat. Itu disebutnya sunnah, jalan, metode, jalan hidup, kebiasaan yang baik menuju agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bid'ah, kemudian kalimat bid'ah. Apa pengertian bid'ah? Kama qala Asy-Syaikh Zarruq fi Uddatil Murid, seperti halnya Syekh Jaruk di dalam kitab
Uddatul Murid mengatakan bid'ah menurut Sarah adalah ihdatsu amrin fiddin, membuat sesuatu yang baru di dalam agama, menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama, bahasanya, di dalam agama. Kalau bukan di dalam agama nggak termasuk. Nah, semisal begini, ente naik motor, bid'ah, karena Rasulullah belum pernah mencontohkan naik motor. Dulu Rasul naik onta. Menurut Sarah itu bukan bid'ah, karena bukan fiddin, bukan masalah agama. Jadi bapak-bapak nanti kalau debat jangan salah ya. Ada orang yang mengatakan kepada kita tahlilan bid'ah. Ente juga bid'ah naik motor. Karena sambungannya kurang tepat gitu maksudnya. Tahlilan bid'ah gitu. Ditujukan kepada kita, kemudian kita menjawab ente juga bid'ah. Kenapa? Karena ente naik motor. Orang Rasulullah belum pernah naik motor kan begitu. Nah, kalau dalil kita atau jawaban kita kepada orang tersebut seperti itu bisa dikalahkan dengan gampang, karena memang itu bukan bid'ah secara syara. Kenapa bukan bid'ah? Karena bukan masalah agama. Kalau tahlil kan masalah agama, masih bisa masuk bid'ah. Cuman belum kelar ya. Nanti bid'ahnya kita harus benar-benar paham. Tapi setidaknya kita tahu dulu tahlil itu kan perkara agama. Boleh kan dikatakan bid'ah? Boleh, karena sesuatu yang baru, yang tidak dicontohkan dan dilaksanakan seperti halnya di Indonesia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum kelar, tenang Pak ya. Tahlil memang bid'ah, cuma nanti ada penjabaran lebih lanjut. Bid'ahnya bid'ah seperti apa? Yusbihu ayakuna minhu walaysa minhu sawaun kana bis surati aw bil haqiqat. Sesuatu yang baru ini di dalam agama hampir mirip seperti agama, padahal bukan agama. Seolah-olah ini bagian dari agama, padahal itu bukan bagian dari agama, itu namanya bid'ah. Sawaun kana bisurah, baik bentuknya, gambarannya, wacananya, atau hakikatnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan ada dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsin bid'atun. Setiap yang baru di dalam agama itu hukumnya bid'ah atau kategorinya bid'ah. Nah, waqad bayanal ulama rahimahumullahu annal makna fil haditsainil mazkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi'atiqadi ma laisa bi kurbatin kurbatan la mutlaqil ihdas. Dua hadis yang tadi saya bacakan di dalam kitab ini, dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyatakan setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, roji'un li taghyiril hukmi, kembali kepada perubahan hukum. Bi'atiqadi ma laisa bi kurbatan la mutlaqil ihdas. Jadi begini, bid'ah itu ternyata bukan hukum, tapi status pekerjaan. Bid'ah itu bukan hukum, tapi status pekerjaan. Tahlil yang biasa kita laksanakan di Indonesia itu statusnya bid'ah, pekerjaan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi bid'ah yang dolalah, yang menyebabkan orangnya masuk neraka, adalah bid'ah yang dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama. Semisal hukum di dalam agama itu kan ada haram, halal, wajib, sunnah, mubah kan, halal, haram, makruh kan. Terus enggak. Halal, haram kan, makruh, wajib, sunnah, udah begitu.
halal, haram, makruh, wajib, sunnah. Mubah itu masuknya ke halal. Nah, kita lihat tahlil ini kalau dimasukkan ke salah satu hukum yang 5 tadi, masuknya kemana? Apakah halal? Apakah haram? Apakah makruh, wajib, atau sunnah? Kita lihat saja di dalamnya ada apa. Kalau di dalamnya adalah dzikir, membaca Al-Quran, doa, apakah doa, membaca Al-Quran, dzikir bagian dari agama yang dibolehkan atau dianjurkan? Dibolehkan, bahkan dianjurkan. Berarti masuknya ke dalam sunnah. Sehingga bid'ahnya bid'ah sunnah. Jadi bapak-bapak kalau ada yang mengatakan ahli bid'ah, ya jangan sakit hati. Emang kita pelaku bid'ah. Cuman bid'ahnya kita bid'ah sunnah. Daripada ente bid'ahnya bid'ah haram, kan begitu. Misalnya gitu. Kita bid'ahnya bid'ah sunnah. Kayak memperingati maulid Nabi. Itu bid'ah status pekerjaannya. Cuman kita tinjau bid'ahnya haram, halal, makruh, wajib, al sunnah gitu. Tinggal lihat di dalamnya apa. Kalau memperingati maulid Nabi isinya judi, mabuk-mabukan, seperti zaman dulu kan ada. Kalau di Kandang Roda, di tempat saya, kata mertua saya, memperingati maulid Nabi itu, pemimpinnya itu dukun, Pak. Apa kegiatannya? Mabuk-mabukan, judi, orkes dangdut, terakhirnya nyuci pusaka. Nah, kalau isi peringatannya seperti itu, berarti kan bid'ah haram. Kalau sekarang isinya kan apa? Ngaji, salawatan, dikiran, berarti kan bid'ah sunnah. Alhamdulillah. Jadi ternyata 2 hadis yang dikatakan oleh Rasulullah tadi itu tidak mutlak setiap yang baru itu adalah dolalah. Setiap dolalah masuk neraka. Kita tinjau dulu perkara yang baru ini, kalau dikaitkan dengan hukum yang 5, masuknya jadi apa? Kalau sunnah ya sunnah, kalau haram ya haram. Mungkin untuk pembukaan tidak panjang lebar, karena waktu sudah malam juga. Semakin banyak ngaji semakin tidak masuk. Ya, karena kalau ngaji lama-lama malah nudal gitu kalau bahasanya. Malah keluar semua. Ya. Jadi alon-alon asal kelakon lah, sedikit-sedikit, yang penting kita paham. Mudah-mudahan dengan penjelasan, penjabaran, pembacaan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari, kita mendapatkan pencerahan untuk lebih memahami apa itu sunnah wal bid'ah, sehingga nanti kita masuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.